Tangisan aneh itu makin nyaring, bergema di seluruh bangsa. Nina menangis histeris, sementara tubuhnya seperti ditahan kekuatan tak kasat mata di atas meja operasi. Bayu dengan tangan gemetar dan napas tercekat mencoba merobek selang-selang tua yang melilit kaki istrinya. Namun, begitu selang terakhir terlepas, lantai di bawah mereka retak dan menganga. Nina dan Bayu terjatuh, bukan ke ruang bawah tanah, tapi ke sebuah ruang lain yang seolah berada di dimensi berbeda. Dindingnya berwarna kelabu gelap, dan langit-langit penuh bercak merah yang meneteskan cairan hitam. Di sekitar mereka ada puluhan bok bayi berkarat, berjajar rapi, tapi kosong. Tidak, bukan kosong. Bayu mendekat. Salah satu bok bergerak. Ia intip isinya. Sebuah boneka bayi tua, tanpa bola mata, mulutnya menjahit sendiri dengan benang kasar, dan tubuhnya penuh luka bakar. Tiba-tiba, boneka itu menangis. Bukan hanya satu, semua bok bayi itu bergerak, menangis bersama, mengeluarkan suara jeritan bayi yang bukan dari dunia ini. Nina berteriak. Ia kini terbaring di tengah ruangan. Tubuhnya menggeliat, seolah akan melahirkan saat itu juga. Tapi tidak ada siapa-siapa, tidak ada dokter, tidak ada manusia. Hanya dinding yang tiba-tiba membisikkan sesuatu. Ratusan suara berbisik bersamaan dari segala arah. Anakmu akan menjadi bagian dari kami, lahir di antara yang mati. Dari sudut ruangan muncul sosok bayi besar yang merangkak. Wajahnya mengerikan, matanya berlubang, giginya tajam, dan kepalanya menganga seperti tengkorak bocor. Itu bukan bayi, itu makhluk. Makhluk itu merangkak mendekati Nina, menyeringai, lalu meletakkan tangannya di perut Nina. Perutnya mulai menyala merah. Bayu menjerit, mencoba menubruk makhluk itu, namun tubuhnya terpental ke dinding, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Nina melengkung kesakitan, lalu krap. Sesuatu mulai keluar dari perutnya. Bukan bayi, tapi tangan kecil yang kurus, panjang, dan berwarna hitam arang mencakar keluar dari dalam tubuhnya. Dari balik jeritannya, Nina menangis. Bayu, tolong anak kita. Jangan biarkan mereka bawa anak kita. Dari balik kegelapan, perawat terbakar itu muncul kembali. Ia tersenyum, memegang kantung putih yang bergerak. Sudah lahir, dan sekarang dia milik rumah sakit ini. Nina terkulai lemas, tubuhnya berlumuran darah. Tangannya terentang, mencoba meraih Bayu, tetapi matanya mulai memudar. Napasnya pelan, nyaris tak terdengar. Sementara itu, perawat terbakar memeluk erat kantung kain putih yang bergerak dari dalam dengan gerakan berdenyut yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang meronta di dalamnya. Bayu, meski tubuhnya luka dan penuh debu, merangkak mendekat, menangis. Itu anakku, kembalikan anakku. Namun perawat itu justru terkekeh. Wajah hangusnya berubah lebih parah, dan kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan otot dan tulang di baliknya.
Ia menatap Bayu dengan tatapan kosong. Anak ini tidak bernapas seperti bayi biasa. Ia telah terlahir di antara kematian. Ini jadi milik kami. Tiba-tiba ruangan berubah lagi. Bayu kini terjebak di lorong panjang rumah sakit. Lorong itu tak berujung, dipenuhi pintu-pintu kamar yang semuanya bernomor 404. Dari balik setiap pintu terdengar tangisan bayi dan tawa menyeramkan. Tawa orang-orang yang seharusnya sudah mati. Bayu berlari, membuka satu pintu secara acak, dan di dalamnya ia melihat Nina sedang menggendong sesuatu. Bukan bayi. Sesuatu itu seperti boneka manusia yang separuh dagingnya hilang dan wajahnya menyerupai wajah Bayu sendiri. Wajah itu tersenyum padanya. Nina memandang suaminya dan berbisik lemah. Kita harus tinggalkan tempat ini sebelum anak kita menjadi seperti mereka. Tapi kemudian Nina terseret ke dalam bayangan gelap yang muncul dari lantai. Ia menjerit dan Bayu berusaha mengejar, namun kakinya juga ditarik oleh tangan-tangan pucat dari balik dinding. Saat ia hampir tenggelam, terdengar suara lelaki tua. Kau masih bisa menyelamatkan anakmu, tapi harus ada yang menggantikan posisinya. Bayu melihat ke atas. Sosok supir ambulan tua itu berdiri di ujung lorong, memegang lentera. Aku dulu dokter di sini. Rumah sakit ini dikutuk karena dosa-dosa kami. Jika kau ingin membawa pulang anakmu, maka satu jiwa harus tetap tinggal. Bayu menatap sekeliling. Ruang itu kini dipenuhi bayangan pasien-pasien terdahulu. Wanita hamil yang menggantung, perawat tanpa wajah, janin-janin cacat yang merangkak di lantai. Tangisan anaknya masih terdengar, tapi tak seperti tangisan bayi. Suara itu seperti makhluk yang belum pernah hidup. Bayu menatap lentera itu dan sadar waktunya memilih telah tiba. Lorong rumah sakit terbengkalai kini menjadi arena antara hidup dan mati. Bayu berdiri di tengah kegelapan yang hanya diterangi lentera tua milik supir ambulan yang kini mengaku mantan dokter kepala rumah sakit Guna Bakti. Di sekelilingnya, suara tangisan bayi bercampur dengan jerit pilu para arwah pasien yang pernah mati di tempat itu. Kau harus memilih, Bayu, kata dokter tua itu dengan sorot mata tajam. Jika ingin membawa anakmu keluar, kau harus meninggalkan satu nyawa di sini. Pengganti ibumu, dirimu, atau anak itu sendiri. Bayu terdiam, tangannya berdarah, tubuhnya penuh luka, tapi matanya masih menyimpan cinta. Cinta untuk Nina dan cinta untuk bayi yang baru saja lahir di tempat paling mengerikan di dunia. Tiba-tiba Nina muncul dari bayangan. Tubuhnya pucat, tapi ia berdiri. Ia memeluk perutnya yang sudah rata dan menatap Bayu sambil tersenyum pilu. Biar aku yang tinggal. Tidak, teriak Bayu. Kau tak bersalah. Kita datang karena keadaan. Ini semua bukan salahmu. Namun, lantai mulai runtuh di bawah kaki mereka. Waktu hampir habis. Perawat terbakar muncul kembali, menggendong bayi yang kini menangis lebih keras. Tapi tangisannya perlahan
berubah menjadi suara manusia normal. Suara seorang bayi laki-laki. Tangisan, sungguhan. Dokter tua itu terlihat terkejut. Itu tidak mungkin. Bayu menatap anaknya. Dia bukan seperti yang kalian pikirkan. Dia bukan milik tempat ini. Dia lahir dengan cinta, bukan kutukan. Lalu Bayu melangkah maju. Ia meraih lentera dari tangan dokter itu dan mengangkatnya tinggi. Ambil aku, biarkan Nina dan anak kami pergi. Tapi sebelum semuanya menjadi gelap, Nina mendorong Bayu ke belakang, menatapnya dengan air mata mengalir. Kau harus jadi ayah yang kuat. Bawa dia pergi. Aku sudah merasakannya sejak awal. Aku tak bisa ikut. Nina, jangan! Namun, lantai di bawah Nina runtuh. Ia tersenyum untuk terakhir kali sebelum tubuhnya telan ke dalam kegelapan. Lentera di tangan Bayu menyala terang seketika. Dan tiba-tiba, sunyi. Bayu terbangun di dalam ambulan yang rusak. Di pelukannya, seorang bayi laki-laki yang tertidur dengan damai. Di luar, matahari pagi menyinari reruntuhan bangunan tua bekas rumah sakit Guna Bakti. Tak ada tanda-tanda Nina, tak ada tanda-tanda dokter tua, tak ada suara kecuali detak jantung anaknya yang baru lahir. Bayu menangis pelan. Ia menamai anak itu Nino, gabungan dari namanya dan Nina, ibu yang telah mengorbankan segalanya. Beberapa tahun kemudian, seorang anak kecil bernama Nino duduk sendirian di halaman rumah. Ia menatap langit. Papa, katanya, semalam mama datang. Dia bilang dia baik-baik saja di tempat gelap itu. Bayu menatap anaknya dalam diam. Dan dari balik jendela rumah, bayangan seorang wanita berdiri, tersenyum sambil membawa lentera tua.